Oke, sekali lagi selamat malam, salam hebat luar biasa. Ya, jadi ini sesuatu yang saya terima 15 tahun yang lalu, saya jadikan sebagai satu pengertian dan saya praktekkan. Saya buat ini sebagai dasar untuk menjalankan usaha ini dan hasilnya memang sangat luar biasa. Oke ya, Bapak Ibu, teman-teman, sudah siap semuanya untuk terima materi, sudah konsentrasi, saya ajak biar bukan hanya logika saja yang jalan, bukan hanya nalar pikiran saja yang jalan, karena dalam segala hal kita percaya ada keterlibatan yang maha kuasa. Sepinter-pinternya kita, secerdas-cerdasnya kita, kalau bukan karena yang maha kuasa yang memberikan kepada kita, berkahnya, rezekinya tidak akan bisa terwujud. Dan malam ini pun sepinter saya ngomong, konsentrasi Anda kuat, kalau tidak diberi hidayah tidak diberi hikmat dari Yang Maha Kuasa, juga tidak akan nyampe ke pikiran kita. Ya, jadi saya rasa perlu untuk kita berdoa dulu mengawali materi malam hari ini. Ya, jadi saya persilahkan di tempat Anda masing-masing, di religi kepercayaan masing-masing, kita mulai dengan doa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke poinnya Bapak Ibu teman-teman. Dalam menjalankan bisnis, semua itu ada polanya. Dalam menjalankan sebuah usaha, semua ada cara kerjanya. Kita sudah dikenalkan dengan cara kerja dari perusahaan ini, dari komunitas sekolah bisnis XYZ untuk bisa mendapatkan apa yang disediakan oleh perusahaan. Ada peringkat, ada bonus yang besar dari sisi uang, ada juga pencapaian ke luar negeri, ada juga bonus tahunan. Itu semuanya ada caranya untuk mendapatkannya. Dan sekolah bisnis XYZ akan mendampingi gimana agar Anda bisa mendapatkannya. Ya, cara kerja yang sudah cukup sering Anda dengar adalah jual 5 juta, cari 5 orang. Itu basicnya yang kita akan lakukan sehari-hari. Tetapi kita tahu Bapak Ibu teman-teman, skill atau kemampuan teknik yang kita kerjakan, praktek itu selalu diawali dari mindset yang benar. Setuju ya? Itu untuk bikin akun TikTok ternyata gampang. Untuk bisa ketemu orang kenalan ternyata gampang. Untuk bisa bikin bahasa iklan ternyata gampang. Bikin foto ternyata gampang. Itu skill set atau teknik. Tetapi untuk mau melakukannya dan konsisten butuh mindset yang benar. Setuju ya? Gitu. Jadi hal yang gampang itu dimulai dari mindset yang benar. Makanya ada satu kalimat bagus, kalau mindsetnya benar, omsetnya benar. Nah, mindset yang kita perlu benarin adalah positif, semangat, bahagia. Itu mindsetnya. Sekarang saya akan masuk ke satu dasar langkah di mana kalau kita memahami langkah ini, maka kita akan jadi berhasil. Ya, sekali lagi, semua ada polanya, semua ada caranya, semua ada langkahnya. Sekarang Anda bisa tulis di buku catatan Anda, untuk sukses di KK, untuk sukses berhasil di KK Indonesia, hanya perlu 7 langkah. Ya, untuk berhasil di KK Indonesia hanya perlu 7 langkah. Oke ya, sekali lagi untuk berhasil di KK Indonesia hanya perlu 7 langkah. Nah, kita tidak akan bahas semua langkah yang ada. Kita tidak akan jelasin semuanya langkah-langkah yang ada secara detail karena pasti nggak cukup waktunya. Dan malam hari ini saya akan bagiin langkah satu saja dan itu langkah pertama ya, satu saja dan itu langkah pertama. Kenapa saya bagiin Anda langkah pertama dan itu nomor satu ya, dan satu saja selain waktunya, karena kita tahu semua perjalanan yang panjang tidak akan bisa kita tapaki, tidak akan bisa kita lalui. Anak tangga yang banyak, kita misalnya mau ke satu puncak ada anak tangganya, itu bagi yang pernah ke Borobudur ada anak tangganya. Bagi yang pernah dolan ke menara di China itu ada anak tangganya. Tidak akan sampai ke anak tangga paling atas kalau tidak menapaki anak tangga pertama. Oke ya. Jadi kita akan ambil anak tangga pertama. Tadi Anda udah tulis hanya perlu 7 langkah. Nah, saya pernah share di grup bagi yang baru, yang waktu itu belum masuk ke grup, ini langkahnya atau anak tangga.
Ya, Anda bisa lihat di screen ya. Saya nggak perlu catat lagi biar menghemat waktu juga. Anda bisa lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, di sana ada anak tangga. Bawah sendiri impian. Itu langkah pertama, itu anak tangga pertama. Bapak Ibu, teman-teman, Anda tidak akan bisa sampai ke tangga ketujuh dan maju ke goal yang diimpikan kalau tidak melewati langkah pertama sebagai dasar untuk masuk ke naik ke langkah-langkah berikutnya. Impian. Jadi malam ini kenapa saya ajak berdoa? Saya percaya ada banyak orang yang pengen banyak hal, punya harapan, mewujudkan banyak hal, punya impian, punya goal sangat banyak. Ya, cita-cita, dan itu hal yang wajar sebagai manusia. Ya, kita pasti pengen sesuatu, pengen impian. Ada goal jangka panjang untuk masa depan, untuk setelah pensiun, untuk setelah 20 tahun ke depan. Ada goal jangka pendek yang saya pengen untuk 1, 2, 3 bulan atau tahun ini mau diwujudkan pasti ada. Namanya impian. Dan saya juga percaya bahwa banyak orang itu ada yang cepat bisa dapat impiannya, ada yang lama. Bahkan ada yang setelah dia punya mimpi, saking nggak tahu caranya untuk mewujudkan, akhirnya impiannya dihapus atau dihilangkan. Yang paling parah, Bapak Ibu, teman-teman, adalah kalau orang itu tidak punya impian. Saya ulangi ya, yang paling parah adalah kalau orang itu tidak punya impian. Kenapa saya bilang parah? Ada dua alasan. Yang pertama, orang yang tidak punya impian, apalagi terutama tidak punya impian untuk keluarganya, dia adalah orang egois. Ya, jadi bagi orang-orang yang tidak punya impian apalagi untuk keluarganya, dia adalah orang egois yang dia tidak mau mikir keluarga, nggak mau mikir orang lain, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Nggak mau capek, nggak mau berjuang, males gitu, dan tidak mau membahagiakan keluarga, itu egois. Padahal mungkin kalau dia mau berjuang, maka impian keluarganya untuk ke tanah suci, untuk punya mobil, untuk bisa punya rumah, untuk bisa bebas hutang, itu terwujud. Tapi karena dia nggak punya impian untuk itu semua, maka dia tidak melakukannya. Dan itu orang egois, Bapak Ibu teman-teman. Saya berharap yang ada di sini, ada 22 orang, semuanya punya impian. Ya, minimal untuk keluarga, bisa untuk orang tua, bisa untuk pasangan, bisa untuk anak. Ya, minimal untuk keluarga. Saya pengen anak saya sekolah di sekolah yang bagus. Saya pengen orang tua saya mumpung masih kuat, saya mau ajak jalan-jalan. Saya pengen untuk pasangan saya berikan sesuatu di hari istimewa dan sebagainya dan sebagainya. Itu impian Bapak Ibu teman-teman. Itu hal yang harus dimiliki. Itu alasan pertama kenapa orang yang nggak punya impian parah, bahaya, karena dia orang egois. Yang kedua, Anda juga mesti perhatiin, Anda boleh catat ya. Yang kedua, orang yang tidak punya impian, nggak punya harapan, apalagi menghilangkan yang namanya harapan, itu orang yang boleh dibilang ya, ini menyepelekan atau mengingkari adanya Tuhan. Ya, biasanya orang begini alasan utamanya adalah merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa nggak mungkin. Sampai lupa kalau ada yang maha kuasa. Dianya nggak bisa, sayanya nggak bisa. Tapi kalau kita tidak lupa bahwa ada yang maha kuasa, maka kita nggak bisa ngomong nggak bisa. Karena ada yang maha kuasa, kita harus bisa bilang, saya pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan yang maha kuasa, kita pasti bisa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini dua poin awal di mana kita penting untuk punya impian. Agar kita tahu, satu, kita bukan orang egois. Kita orang yang siap berjuang untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak kita. Tidak egois. Yang kedua, kita meyakini, kita mempercayai yang namanya Tuhan, yang namanya yang Maha Kuasa. Nggak mungkin beliau ciptakan kita iseng, taruh gitu aja, apalagi takdirnya adalah untuk jadi orang yang gagal, orang yang brengsek, orang yang celaka, orang yang terlunta-lunta. Nggak mungkin, teman-teman, Bapak Ibu. Anda bisa cek di semua ajaran, Anda bisa cek di kitab suci masing-masing.
yang Maha Kuasa, yang kita sebut Allah Maha Besar itu, Dia membawa semua kemuliaannya untuk diberikan kepada manusia, untuk membuat manusia itu juga bisa menjadi orang yang berhasil. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini hal yang penting. Makanya wajar, boleh Anda punya impian. Yang penting, ketika Anda sudah menetapkan impian, Anda harus tahu gimana cara mendapatkan dan untuk apa. Nggak ada dosa, nggak ada kesalahan ketika Anda bisa dapat penghasilan 100-200 juta. Nggak salah. Asal satu dapatnya benar, halal, yang keduanya cara mengelolanya juga baik. Ya, Anda dapat uang banyak, Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah bagus banget, nggak salah, nggak dosa. Ya, kalau dapatnya benar dan nanti menggunakannya juga untuk hal yang benar. Oke ya, jadi itulah yang namanya impian. Kita akan bahas malam hari ini karena saya juga melihat dari sisi lain yang tadi saya sempat bilang ya, ada banyak orang yang punya impian. Ada banyak orang yang dengan gampang ceritakan impiannya, ngomong impiannya, bahkan kalau disuruh nulis banyak sekali impian. Tetapi orang pertama dia hanya bisa ngomong, tapi nggak bisa berjuang. Orang yang pertama. Orang yang kedua, dia bisa ngomong, bisa nulis, pengennya berjuang, tapi nggak tahu alatnya. Dan beruntunglah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Anda yang ada di bisnis ini bermitra dengan perusahaan yang luar biasa namanya PT KK Indonesia Group. Anda juga ada di komunitas yang namanya Sekolah Bisnis XYZ. Ada alat, ada kesempatan untuk Anda bisa meraih semua impian Anda. Saya sudah lihat banyak orang yang ada di komunitas ini dari desa, dari orang sederhana, bisa tiap tahun keliling dunia, bisa berangkatkan orang tuanya umroh, bisa tiap tahun umroh, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa bebas keuangan. Sangat banyak. Itu di belasan tahun yang saya sudah ada bersama perusahaan ini. Dan saya sangat berharap Anda, beberapa saya lihat baru, ada yang baru join hari ini, ada Kak Sansan di sini, ada yang baru join 2 hari 3 hari lalu, ada yang baru join minggu lalu, saya ajak semuanya. Itu kenapa semua tim yang ada, coba Anda bisa ajak semua tim ke pertemuan. Karena bagi Anda yang baru, Anda bisa lihat sebuah kesempatan bersama dengan KK dan Sekolah Bisnis SCZ, impian-impian Anda bisa terwujud. Bener nggak bisa terwujud? Kita mulai dari teorinya dulu. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Seperti tadi saya sampaikan, 15 tahun lalu saya dapat pengertiannya. Saya dapat teorinya, saya dapat logiknya, dan bahkan tidak saya nalar. Itu bukan saya masukkan ke nalar saja, tapi saya masukkan ke dalam iman dan keyakinan. Wah, saya percaya melalui usaha ini saya bisa punya penghasilan gede, bisa keluar negeri, bisa berangkat ke keliling dunia bersama keluarga, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli barang banyak, bisa untuk orang tua, dan itu terwujud Bapak Ibu teman-teman, ya. Dan ini jadi harapan saya, jadi harapan para mentor Anda untuk Anda juga mengalaminya. Oke, ya itu kenapa sangat penting langkah pertama ini, langkah impian ini. Di bisnis biasanya langsung diajari jualan. Anda akan diajari di kelas-kelas sehari-hari, langsung diajari ngonten, gimana ketemu orang, gimana bisa langsung lakukan penawaran. Tapi poin ini, teman-teman, langkah ini kita juga harus paham karena impian adalah pemicu, impian adalah bahan bakar. Anda akan melihat saya dan beberapa tim yang ada, para mentor, para director, ada Bu Tuti, ada Bu Naufi, Bu Yanisen, Bu Sherly, Pak Hermanto, dan beberapa orang yang Anda bisa lihat tidak ada capeknya. Kok kayaknya habis dari kota A ke kota B, habis ketemu orang, masih mentoring, habis lakukan ini, masih lakukan itu kok kayaknya nggak ada capeknya gitu loh. Ini yang jadi bahan bakar, yaitu impian. Oke ya, ini baru pembukaan nih. Siap semuanya untuk mendapatkan materi impian malam hari ini. Itu kalau siap, silahkan Anda ketik di kolom komen, saya punya impian. Oke ya, silahkan ketik di kolom komen dan Anda tulis di buku Anda, saya punya impian. Ini anak tangganya, nanti saya kirim lagi ke grup. Anak tangga pertama, kalau kita kelewatan. Anak tangga pertama, kalau kita skip. Anak tangga pertama, kalau kita tidak kuat di sana, anak tangga kedua,
ketiga, keempat, kelima, keenam, kalaupun ditapaki biasanya rapuh. Dan saya udah lihat banyak. Masalahnya cuman karena impiannya nggak kuat, impiannya nggak ada, nggak digenggam atau kehilangan impian. Oke ya, good. Yang sudah nulis, saya punya impian sehingga saya sedang ngomong, sedang berbicara, sedang sharing dengan orang-orang yang sama-sama punya impian. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan masuk ke poin berikutnya. Kita tahu kalau impian itu nggak boleh disepelekan, makanya dibikin satu topik jadi satu topik yang sangat penting karena memang benar-benar tidak boleh disepelekan. Oke ya. Anda bisa lihat di screen. Ini adalah 7 hari mentoring di mana Anda akan dapatkan dan saya akan langsung masuk ke poin pentingnya di 7 hari mentoring yaitu di langkah pertama, yaitu impian. Seperti yang sudah Anda tulis, saya punya impian. Gambar ini mungkin mewakili, gambar ini mungkin tidak mewakili. Ada yang pengen seperti yang tertulis, mungkin pengen rumah mewah, pengen mobil mewah, pengen keliling dunia, pengen usaha sendiri, pengen bebas waktu dan finansial, pengen pensiun dini, pengen pendidikan berkualitas dan sebagainya, bahkan yang tidak tertulis di sini. Teman-teman, Bapak Ibu, sekarang hal pertama yang kalau tadi Anda udah tulis Anda punya impian, saya berharap semuanya diam sebentar, ya, diam sebentar. Anda boleh pejamkan mata dulu sebentar. Coba diingat-ingat lagi. Anda pernah punya impian apa? Terutama teman-teman, yang paling dekat yang pengen Anda wujudkan. Yang paling dekat itu kita ambil contoh mungkin di 1 2 bulan ini, apalagi ini akhir tahun, mungkin di akhir tahun ini atau 2025 saya pengen punya sesuatu, saya pengen beli sesuatu, saya harus dapat sesuatu dan saya mau wujudkan di 2025 ini. Coba Anda bisa pejamkan mata dulu, Anda ingat-ingat lagi apa yang lagi pengen Anda wujudkan. Ada satu impian yang Anda mau dapat untuk tahun ini. Mungkin ada yang lagi pengen handphone, mungkin ada yang lagi pengen motor, mungkin ada yang lagi pengen deposito atau LM, ada yang lagi pengen mobil, rumah, punya usaha sendiri. Mungkin Anda setelah kenal Keke, saya pengen pencapaian jadi director, penghasilan 20 juta, pengen ke Tanah Suci karena ada programnya. Coba teman-teman Anda bisa ingat-ingat sebentar. Yang sudah ketemu, Anda boleh tulis di buku, di kertas yang sekarang ini Anda bawa, coba ditulis di sana. Salah satu tanda orang beriman, salah satu tandanya orang percaya adalah berani bertindak. Ambil tindakan untuk nulis, teman-teman. Mengakui, meyakini itu impian saya. Oke, silakan ditulis di buku Anda. Sekarang coba, iya, saya belum minta, tapi Mbak Cici sudah mengawali bagus sekali. Pingin rumah, silakan Anda tulis di kolom komen apa yang jadi impian Anda yang mau diwujudkan paling dekat. Mbak Cici sudah menulis pengen rumah. Teman-teman, Bapak Ibu yang lain, yang juga punya impian, boleh tulis di kolom komen apa yang lagi Anda pengen untuk Anda wujudkan. Saya pun ada. Setelah beberapa kali lihat ada mobil baru, itu jadi salah satu impian saya lagi, teman-teman. Mbak Yanti, tambahan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Oke. Bu, Mas Nalubis, usaha sendiri. Mantep. Kalau Anda
benar-benar menghidupi ya, saya rasa nggak sulit untuk Anda segera bisa nulis apa yang jadi impian Anda. Nah, ini kenapa saya mau ajak untuk sharing malam hari ini. Anda nggak boleh nggak punya impian. Bahkan Anda juga nggak boleh lupa dengan impian. Anda nggak boleh kayak sekarang nggak ketinggalan, kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa. Kalau ketinggalan handphone jangan. Anggap impian itu kayak handphone, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh Anda lupakan. Ya, Bu Anita Harjo bebas hutang, Bu Agustina rehab rumah orang tua, Bu Harti beliin motor, Putri Matuhato punya dua manajer, Bu Tutinah, Bu Tutinah masih punya impian. Dengan begitu banyak impian yang sudah terwujud, Bu Tutinah masih punya impian. Menyelesaikan bangunan sudah dimulai 2026, pengennya finish. Bu Nita, penghasilan 10 juta. Aduh, mantep banget Bu Siti Mariam. Pengen umroh. Bu Atin mau beliin anak laptop. Oke, silahkan yang belum nulis, boleh ditulis. Bu Reni, Bu Mimbar, Bu Wahyu Surtiwi, Bu Dewi, Bu Korin, Bu Andayani, Bu Agus Tiah, ada ya, Pak Agus Triyono, bangun rumah, pengen beli rumah. Oke, Bapak Ibu teman-teman, diimani, diyakini bahwa itu bisa terwujud. Itu kenapa tetap konsentrasi ya, tetap konsentrasi. Ini yang sudah di layar, mungkin juga bisa jadi salah satu impian Anda, atau mungkin semuanya juga diinginkan. Sekali lagi, yang penting tahu cara mendapatkannya dan nanti cara untuk menggunakannya. Nah, Sekolah Bisnis XYZ memberikan kepada kita penjelasan, dan ini hal yang harus diperhatikan. Sudah punya impian bagus, tapi untuk bisa mewujudkannya, Anda harus paham hal tersebut, hal ini. Apa itu? Yuk, kita buka. Untuk Anda bisa mewujudkan impian dengan segera, secepat mungkin, Anda harus tahu S, M, A, R, T. Ya, smart. Smart itu pinter, smart itu cerdas. Ya, jadi, waduh Pak, ngimpi aja lo tinggal tidur. Ngimpi kan ya nggak bayar, ngimpi kan bebas. Betul. Ya, benar teman-teman. Tapi kalau Anda bisa paham hal ini, smart, maka Anda mungkin akan jauh, jauh lebih cepat untuk mendapatkannya. Anda mungkin akan jauh lebih gampang untuk mendapatkannya. Ya, banyak orang yang penting ngimpi, yang penting nulis dulu, yang penting ngomong dulu. Nah, ini jangan sampai kita udah makin pinter ya, harus makin cerdas. Namanya sekolah. Sekolah itu membuat kita makin pinter. Yang lain asal-asalan, kita ada sekolahnya, kita ada mekanismenya. Dan itu yang akan mempercepat untuk kita mendapatkannya. Apa itu smart? Kalau Anda udah nulis impian Anda, yuk cocokin dengan SMART ini. Ya, saya sengaja Anda suruh tulis dulu semuanya, yang sudah tahu maupun yang belum tahu. Anda tulis dulu semuanya. Ya, sekarang kita lihat sambil nyocokin. S, impian harus spesifik. Ya, ini hal yang dasar ya teman-teman ya. Gara-gara impiannya tidak spesifik, maka orang itu tidak bisa mencapainya. Karena cara kerja otak itu setelah dia bisa lihat jadi sebuah visual, makin jelas, makin detail, makin spesifik, itu akan mempercepat. Dan itu akan memberikan kepada otak tersebut kayak sinyal yang bisa menggerakkan semua organ-organ lain untuk mengarah ke sana. Contoh, impian yang tidak spesifik. Saya pengen membahagiakan orang tua. Itu impian? Iya, banyak orang ngomong gitu, teman-teman. Tapi karena tidak spesifik, membahagiakan orang tua itu gimana ya? Akhirnya orang itu jatuh bangun dan akhirnya juga tambah bingung. Maksudnya gimana membahagiakan? Saya pengen berguna bagi masyarakat, juga masih nggak spesifik. Termasuk nih teman-teman, bagi Anda yang sudah nulis, saya pengen rumah, saya pengen usaha sendiri, saya pengen mobil, itu juga masih belum spesifik. Akan jauh lebih bagus ketika Anda bikin secara lebih spesifik. Kita ambil contoh
motor. Tadi ada yang sudah nulis motor, ada yang nulis mobil, ada yang nulis laptop. Kita ambil contoh motor. Oke ya. Nah, motor itu masih belum spesifik, teman-teman. Ya, Anda makin detail, makin detail impian itu tertulis, maka akan jauh lebih cepat, akan jauh lebih mudah untuk Anda mencapainya. Ya, kalau sekarang saya minta semuanya merem untuk Anda bayangin motor, saya percaya di pikiran Anda pasti beda-beda motornya. Ada yang membayangkan motor A, motor B, motor C, merek A, merek B, merek C, warna A, warna B, warna C. Benar ya? Itu karena kurang spesifik saya ngomongnya. Bayangin motor gitu kurang spesifik. Sama teman-teman. Kalau itu otak Anda disuruh membayangkan motor, ya dia akan munculkan banyak sekali motor. Bahkan termasuk yang motor roda tiga, termasuk yang motor jelek pun dia bisa bayangin, dia bisa munculin. Tapi kalau kita bisa bikin lebih spesifik, ini contohnya ya. Saya pengen beli motor. Secara spesifik, motornya nggak mau second tapi baru 2025. Mereknya adalah Yamaha. Dispesifikin lagi, NMAX. Yamaha NMAX ya benar ya. NMAX misalnya. NMAX dispesifikin lagi, warnanya legam, hitam legam. Oke, dispesifikin lagi, mungkin kalau mau ditambahi lagi, kalau nggak salah ada CC-nya mungkin. Ya, jadi saya kurang tahu untuk NMAX ini. Tapi itu akan menjadi impian yang spesifik, teman-teman. Nanti akan bergunanya di mana? Anda jalan, Anda lagi bepergian, Anda diselip oleh motor, Anda lihat motor gitu biasa aja. Tapi begitu NMAX lewat, warnanya hitam dan spesifikannya persis seperti yang Anda pengen, mungkin peleknya gitu ya, Anda akan berdebar-debar. Wih, ini yang saya pengen. Nangkep nggak sampai sini teman-teman? Kalau Anda bisa buat impian itu jadi sangat spesifik, jadi lebih detail, maka ketika hal itu lewat atau hal itu muncul, itu akan membuat Anda itu kayak tiba-tiba aja punya tenaga, punya energi, kayak punya nyawa gitu loh terhadap barang tersebut. Dan itu kalau dikumpulin terus, Anda lihat terus, Anda ketemu terus, itu akan memacu. Saya pernah punya satu cerita di Wonosobo ada satu distributor kita yang dulunya bekerja sebagai PRT, terus saya ngobrol tentang impian, dia pengen punya motor. Kita spesifikin motor apa waktu itu apa ini motor Honda ya, motor Honda dan dia sebutin sudah bagus sebutin mereknya, sebutin warnanya sampai ke tipenya. Nah, dia cerita, saya memang nggak punya motor, saya kemana-mana juga pakai angkot. Tapi ketika saya ketemu dengan motor itu, wah, saya itu kayak kerasa ada hal yang melonjak gitu loh. Jadi ketika lihat motor lain biasa aja, ketika lihat motor itu dia tuh sampai ngomong, saya berjuang sekarang naik angkot, saya kadang jalan nggak apa-apa, tapi saya akan dapatkan itu. Lalu saya minta dia untuk ke dealer. Saya cariin dia di Google gambarnya teman-teman. Ya, ingat ya, kalau Anda di jalan ketemu dengan motor yang Anda impikan, itu sekali lewat udah bikin deg-degan. Ya, apalagi kalau Anda lihat terus. Makanya penting ketika Anda udah temukan impian secara spesifik, salah satu yang kita sarankan coba cari gambarnya. Dan Anda nggak perlu ngelukis gambar sendiri, Anda cari di Google. Waktu itu saya cariin di Google, oh motor ini ya Bu. Saya ingat Honda Supra. Supra kan juga banyak, tuh ada Supra Fit, ada Supra X, ada Supra apa gitu ya. Itu dia minta Honda Supra Fit gitu. Jadi saya cariin. Nah teman-teman, Honda Supra ada banyak, tapi kalau nggak yang Supra Fit ini dia biasa aja. Begitu Supra Fit itu jadi sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu teman-teman, pertama buatlah impian secara spesifik. Ya, tambahannya cari gambarnya, tempel atau pasang di tempat Anda sering lihat. Ingat, otak kita sudah menerima sinyal dari sesuatu yang dia bisa lihat secara spesifik. Kalau itu terus ditunjukkan ke dia, terus ditunjukkan ke dia, terus ditunjukkan ke dia,
dia akan punya tenaga, punya gairah, punya nyawa, punya jiwa itu terus kuat, terus membara gitu loh teman-teman. Makanya benar, Bapak Ibu, Anda yang punya impian, Anda lihat mentor Anda yang punya impian, kok nggak ada capeknya ya? Yang dilihat 100 juta. Yang dilihat bisa ke tanah suci. Yang dilihat bisa bawa banyak orang untuk bisa keliling dunia. Yang dilihat bisa jadi Royal Crown Director. Yang dilihat rumah. Yang dilihat itu impian, 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 impian semuanya. Nah, kalau kita dikelilingi dengan hal-hal tersebut, maka kita punya tenaga, effort, energi itu memang nggak ada habisnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini hal pertama. Kalau kita punya impian, kita harus bisa spesifikkan. Ya, coba Anda bisa perhatiin berapa banyak dari Anda yang mungkin sudah merasa punya impian, Anda nulis cepat banget, nih, pengen ini, pengen itu, tapi mungkin agak lama terwujudnya. Malam ini semoga bisa jadi satu hal yang membuat Anda jadi, oh iya, saya kayaknya kurang ini. Gitu. Karena kalau Anda makin deket dengan, terus deket ya, terus deket dengan apa yang Anda pengen, ya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto, gitu, dan Anda lihat setiap hari, itu akan jadi luar biasa. Pak Indra Limantara, founder Sekolah Bisnis Exit, pernah sharing. Beliau ini tidak pulang ke rumah kalau tidak presentasi 5 kali. Ya, dan kita tahu capek pasti. Ya, waktu itu zamannya offline, itu berarti sekitar 16, 17, mungkin 20 tahun yang lalu. Zamannya offline full, teman-teman. Tapi beliau bilang, kenapa saya terus bertenaga, bergairah ya? Salah satunya adalah saya tulis impian saya punya deposito 100 juta, punya penghasilan 100 juta, dan saya tempel di mana coba teman-teman? Di langit-langit kamarnya dia. Ya, jadi tulis 100 juta lalu ditempel di langit-langit kamarnya dia. Otomatis ketika dia tidur rebahan dia lihat 100 juta, lihat 100 juta. Bener nggak? Itu yang membuat dia bangun dan dia berjuang. Itu yang membuat ketika dia pulang capek dia lihat itu tetap seger, tetap positif. Bapak Ibu teman-teman, ini pelajaran penting. Kalau Anda merasa impiannya lama atau mungkin banyak tapi kok nggak terwujud-terwujud, yuk, rubah caranya, ikuti metodenya bareng-bareng. Ya, ikuti metodenya bareng-bareng. Eh, Anda cari di Google, Anda mungkin coba searching, gitu, bisa di capture, jadikan itu profil di, sorry, wallpaper misalnya. Ya, di wallpaper di handphone saya itu buka itu gambarnya istri saya dan anak saya. Itu di handphone. Karena saya memang cita-citanya pinginnya membahagiakan mereka. Jadi ketika capek di handphone ditolak, dinyinyir, disalah mengerti, di handphone diperlakukan kurang oke, di WA nggak beres gitu. Karena saya ketika buka nutup itu muncul gambar wajah dari anak dan istri saya, tetap semangatnya terjaga. Bapak Ibu, cari gambarnya, lebih spesifikkan, dan buat itu dekat dengan Anda. Boleh ditempel di kulkas, boleh ditempel di lemari. Beberapa dari Anda saya percaya sudah dapat pelajaran ini, mungkin tahun kemarin, mungkin 2 tahun lagi. Nah, kalau Anda sudah lakukan itu, tapi mungkin Anda masih tetap belum dapat, pasti ada yang keliru. Mungkin Anda lewatin begitu saja, atau mungkin Anda lihat, tapi itu bukan impian Anda. Nah, jadi teman-teman bisa nggak keliru impian? Bisa aja. Dan mungkin belum itu yang mau dipinginin. Kalau belum, ganti nggak apa-apa. Gitu. Saya pengen mobil, Pak. Gitu. Saya pengen mobil warnanya ini, mereknya ini. Anda cari gambarnya, Anda udah tempel. Tapi lihat mobil itu biasa aja. Berarti bukan impian Anda. Ya, berarti bukan impian Anda. Orang lain lihat mobil itu seneng banget nih, belum tentu Anda. Dan Anda nggak usah paksain. Jangan-jangan itu karena katut atau ikut-ikutan aja. Gitu, wah kalau pakai mobil itu bagus. Ya itu ikut-ikutan. Makanya harus Anda miliki sendiri, harus Anda punyai sendiri. Oke ya, itu pertama, spesifik. Yang kedua, S, M, measurable. Nah, measurable ini adalah ada pencapaiannya atau ada ukurannya, lebih tepatnya ada ukurannya. Bapak Ibu teman-teman, hal yang membedakan antara impian dan khayalan adalah
soal measurable ini. Saya dapat banyak orang yang bilang ke saya pengen ini. Beberapa saya bilang, wah itu khayalan. Beberapa saya bilang, oh itu benar impian. Nah, kalau Anda tahu impian itu batasnya dengan khayalan adalah kalau impian itu ada ukurannya, itu bisa tercapai, ada yang pernah mencapainya, itu sehingga kalau dia pernah mencapai, pernah ke sana, berarti saya bisa dong. Itu ada orang yang berpenghasilan 100 juta, itu berarti ini terukur ini teman-teman. Kalau Anda punya impian yang sama, bisa juga gitu, karena sudah ada yang pernah mencapainya. Ya, dan bedanya dengan khayalan adalah khayalan itu sesuatu yang mestinya memang mustahil untuk diwujudkan, mustahil untuk dicapai. Oke ya, saya kasih pertanyaan ke beberapa dari Anda yang mungkin baru dengar materi ini. Ya, yang jawab Anda yang saya sebutkan namanya ya, gitu. Anda bisa cek di kolom komen, yang lain tolong diem aja. Ya, Bu Mas Nalubis, Kak Sansan, Bu Siti Maryam, Bu siapa lagi? Bu Masna, Bu Sansan, Bu Siti Maryam, Bu Nita. Ya, kayaknya teman-teman ini yang baru ya. Ada lagi nggak? Bu Nita. Oke, ya jadi mungkin yang teman-teman baru. Kalau misalnya orang punya impian untuk pergi ke bulan, ya, pergi ke bulan. Menurut Anda itu impian atau khayalan? Ya, silakan ketik di kolom komen impian atau khayalan. Oke, ya. Itu impian atau khayalan. Kalau ada orang yang mau pergi ke bulan, punya impian, Bunita, saya mau ke bulan. Bu Masna, saya mau ke bulan. Kak Sansan mau ke bulan. Wah, Kak Sansan langsung bilang khayalan. Ya, oke. Bu Masna, khayalan. Oke. Bu Nita, Bu Siti, kira-kira kalau ada orang yang punya impian ke bulan, impian atau khayalan? Ya, Bu Nita, khayalan. Oke, Bu Siti, itu kira-kira kalau mau ke bulan itu impian atau khayalan? Khayalan. Oke ya, jadi empat kawan kita yang baru mereka bilang kalau orang mau ke bulan itu khayalan. Ya, Bu Dewi udah dibilangi kalau nggak perlu jawab udah masih jawab aja. Ya, saking gercepnya. Oke ya, Bu Dewi ya. Bapak Ibu teman-teman, ya terutama Anda yang tadi sudah menjawab, orang kalau mau ke bulan ingat kualifikasinya atau standarnya atau pengertiannya tentang impian. Sesuatu yang pernah dicapai, pernah ada orang yang mengalami, itu berarti impian. Tapi kalau belum pernah, itu dan memang ukurannya nggak pernah ada, itu namanya khayalan. Dulu, sebelum Neil Armstrong sampai ke bulan, orang selalu nganggap kalau ke bulan itu khayalan. Mustahil sampai ada peribahasa bagaikan pungut merindukan bulan. Ya mustahil orang ke sana. Karena dulu orang nggak bisa ngukur jarak. Orang nggak punya teknologi ke sana. Tetapi setelah Neil Armstrong, setelah ada teknologi, ada alat ukur, bahkan yang namanya SpaceX yang dimiliki oleh Elon Musk, itu dia membuat satu wahana. Ini dianggap wahana, teman-teman. Tur ke bulan itu ada orang-orang, nanti Anda bisa searching di internet, ada orang-orang yang sudah beberapa kali dia udah berangkatkan orang turnya itu bukan ke Jepang, turnya itu bukan ke New Zealand, tapi tur ke bulan. Berarti Bu Nita, Bu Masna, Kak Sansan, dan juga Bu Siti Maryam, kalau Anda punya impian, bahkan Anda ya, kalau punya impian pengen dolan ke bulan, bisa. Itu bukan khayalan, itu impian. Beda kalau saya pertanyaannya, Bu Nita, Bu Masna, Kak Sansan, dan Bu Siti, kalau saya pengen ke matahari, itu impian atau khayalan? Itu sudah jelas. Ya, jaraknya kayaknya udah bisa diketahui, Pak. Tetapi pertama belum pernah ada yang bisa ke sana. Yang kedua, sepertinya tidak ada teknologi yang bisa menjangkau sampai bisa mendarat ke matahari. Belum mendarat udah habis, itu saking panasnya. Bedakan dengan Matahari Mall ya. Nah, kalau Bu Masna mau ke Matahari Mall itu impian, itu benar. Tapi kalau matahari itu khayalan. Jadi sampai sini paham, Bu Nita, Bu Masna, Kak Sansan, Bu Siti, apa maksudnya? Impiannya itu kayaknya kok khayalan ya. Tapi setelah diteliti, oh ada orang yang pernah mencapainya.
Kalau ke bulan aja udah pernah diukur, pernah dicapai, pernah diwujudkan, tinggal keluarkan berapa duit untuk ke sana. Anda sekarang bisa lihat orang-orang yang punya rumah seharga 6, 7, 8, 10, 40 miliar. Kalau Anda dalam arti pengen punya penghasilan 100, 200, 300 juta rupiah, ternyata sangat banyak orang yang bisa mencapainya. Itu bukan khayalan. Ya, maksudnya teman-teman Bapak Ibu, Anda jangan kecilkan Anda punya pengertian tentang impian. Begitu Anda dikasih tahu Anda bisa jadi orang yang berhasil, Anda bakal punya deposito 100 juta. Begitu Anda ngomong nggak mungkin, itu berarti Anda sedang lupa bahwa yang namanya impian itu harus ada ukurannya. Nah, ternyata banyak orang yang bisa punya penghasilan 100 juta. Berarti kan ada ukurannya. Mereka makan nasi, mereka dijiwit atau dijewer juga sakit, mereka bisa. Anda juga pasti bisa. Itu misurable ya, teman-teman ya. Cukup jelas ya, Bu Sansan, Bu Nita, Bu Siti, dan terutama yang baru ya. Misurable. Yang ketiga, nah ini pembeda yang bagus. Yang ketiga adalah achievable. Achievable itu adalah sekarang cara mencapainya atau hitungannya. Kenapa kita ajarkan di Anda di awal kita menjalankan bisnis ini ada penjelasan tentang kalau mau beli rumah. Achievable itu adalah bicara soal caranya atau strateginya. Kalau mau beli rumah seharga 500 juta, caranya gimana? Nabung. Nabung 500 ribu per bulan. Dikali 1000 bulan baru dapat 500 juta. 1000 bulan berarti 83 tahun. Nah, achievable. Sekarang kita ambil contoh teman-teman yang lagi pengen punya motor, pengen punya laptop, pengen punya benda-benda, atau tadi ada yang tulis penghasilan 10 juta. Oke. Ini impian yang spesifik, yes. Kalau tadi contohnya Bu Atin ya, nulis laptop, Bu Atin udah tahu mereknya apa, tipenya apa, RAM-nya, semuanya, merek apanya, warnanya. Lalu tadi ada yang mau beliin sepeda motor, gitu udah tahu merek, tipe sepeda motor dan sebagainya dan sebagainya. Anggap aja ini spesifik, ini spesifik, ini spesifik. Kita ambil rata-rata ya, kalau ini penghasilan, ini juga angkanya sekitar berapa, ini berapa, anggap aja 20 juta rupiah. Bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk sepeda motor dan yang lainnya. Sekarang S, sorry, ini A, achievable adalah cara mencapai atau strateginya. Nah, sekarang kita tinggal lihat cara mencapai atau strateginya. Pengen ke bulan, caranya gimana? Tanya sama SpaceX, saya bayar berapa ya kalau mau ke bulan, syaratnya apa aja? Gitu aja. Saya mau beli motor atau beli laptop 20 juta, udah tahu syaratnya ini, sekarang mikir. Achievable-nya gimana ya? Cara mencapainya gimana ya? Kenapa saya di awal bilang bersyukurlah, beruntunglah kita di KK Indonesia, kita bisa punya kesempatan mewujudkan semua yang kita impikan. Kita anggap mulai dari 20 juta. Atau Anda mau turunin 10 juta, Anda pengen handphone 5 juta rupiah, Anda pengen mungkin beli sesuatu yang harganya di bawah 10 juta, monggo, tapi anggap aja kita perlu barang senilai 20 juta. Sekarang kita lihat achievable atau caranya gimana ya. Keke bisa kasih kita keuntungan jualan 10 sampai 30%. Bahkan kalau Anda perhatikan ya teman-teman ya, tiap bulan kan ada namanya promo ya. Kita bisa dapat keuntungan itu lebih dari 100%. Saya ambil contoh. Milkrom. Satu box 1.350.000. Bener? Ini free satu box. Kalau kita ngomong untung langsung aja ya, wong ini dikasih gratis harganya 1.350 berarti kan 100% kan? Bener nggak? Padahal ini masih dipotong 25%. Jadi untungnya lebih teman-teman. Anggap aja kita dapat untung dari penjualan satu box Milkrom ini 1.350.000. Nah, ini achievable. Oke, saya perlu uang 20 juta untuk beli motor, untuk beli laptop, dan sebagainya, dan sebagainya.
Pertama, saya akan jualan. Dipecah lagi, teman-teman. Jualan apa ya? Oke, saya jualan Milkrom untung 1.350. Anggap saja saya jualan 3 paket Milkrom. Berarti saya untung 1.350 dikali 1.350 dikali 3. 4 juta rupiah. Yang kedua, jualan paket apa lagi ya? Wah, ini ternyata ada paket promo KK Life Force. Setelah beli 1 juta rupiah, bisa tebus KK Life Force hanya 700.000. KK Life Force 700.000. Kalau saya jual 1,6, 1,7, anggap saja untungnya 900.000 misalnya teman-teman. Saya jual 3 lagi aja. Sebulan ya ini ya, nggak sehari ya. Anggap aja sebulan. Sehari saya jual 3 KK Life Force. Berarti 2,7 juta. Oke ya. Lalu ada paket luar biasa namanya Fitsol. Fitsol ini teman-teman, kalau Anda jual 10 saja, 10 set Fitsol saja, anggap aja Anda menjoinkan ya paket premium, 10 set kita hitung ya. Kalau itu dari bonus sponsor 260.000 kali 10 berarti 2,6 juta. Ditambah dengan bonus manajernya, anggap aja juga 2,5, anggap aja nih ya, saya tulis langsung aja, anggap aja 5 juta rupiah dari Fitsol. Lalu Anda akan sponsoring orang dari paket yang lain. Ini anggap aja jualan dari produk dan paket ini. Sekarang Anda sponsoring orang. Kalau Anda sponsoring paket 1,3 pemula dapat 300.000 kan. Tinggal mau berapa. Anggap aja nggak usah banyak-banyak. Anggap aja 10 orang aja. Berarti 3 juta rupiah. Kalau Anda tahu cara membreakdown, Anda paham bahwa impian itu perlu achievable, Anda bisa lihat nggak dari sini. Ya, ternyata untuk bisa beli laptop atau sepeda motor, Anda coba pecah dengan apa yang KK Indonesia sediakan, muncul ini angkanya. Paket ini 4 juta, untungnya ini 2,7 juta. Ini sudah 6,7 juta. 6,7 juta tambah 5 juta. Itu berarti 11,7 juta. 11,7 tambah 3 sudah 14,7 juta. Menurut Anda, akhirnya setelah pengertian ini, makin dekat nggak dengan impian? Makin dekat nggak? Ini sebulan. Waduh Pak, tapi bulan ini ternyata nggak sampai 14 juta ya. Ternyata bulan ini baru cuma namanya belajar Pak, baru cuma dapat 7 juta. Anggap aja nih teman-teman, separuhnya bulan September. Cuma dapat 7 juta. Kalau Anda memang benar-benar itu impian Anda akan simpen saving ya. Anggap aja 5 juta wis. Lalu Anda belajar lagi di bulan Oktober, itu Anda mulai lebih bagus lagi, 10 juta. Anda saving lagi, anggap aja 5 juta lagi nggak apa-apa. November Anda juga sama 5 juta. Desember Anda juga sama 5 juta. Teman-teman, 4 bulan. 4 bulan. Anda kekumpul 20 juta. Ada orang ngumpulin duit untuk beli motor, untuk beli laptop berbulan-bulan, bahkan tahun. Ya kalau kita lihat dicicil 3 tahun, 4 tahun kan berarti kan bertahun-tahun kan. Mungkin karena nggak tahu achievable, mungkin karena nggak tahu strategi. Dan kalaupun tahu strateginya, tapi nggak tahu alatnya. Kenapa kita beruntung ada di PT KK Indonesia? Ini cuma 3 ya teman-teman ya. Anda mau genjot jadi 5, jadi 6, jadi 7 bebas. Dipersilahkan. Anda mau ambil 10, 15 silahkan. Seberapa besar Anda bisa berjuang, seberapa keras Anda bisa berjuang, dan Anda bisa dapatkan kualifikasinya, pasti dibayar sama KK. Pasti dibayar sama KK. Ya, dan Anda dapat statement bonusnya. Ini dari penjualan, ini dari sponsoring, ini dari omset, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman, anda akan dapat satu kesempatan untuk
bisa mewujudkan impian Anda ketika Anda tahu sudah lebih spesifik, jelas ada ukurannya, terukur ya. Kemudian juga Anda tahu caranya, ya, caranya untuk mendapatkan atau achievable-nya. Oke ya, berikutnya. Ini penting juga. Reason. Kenapa Anda tulis pengen rumah? Kenapa Anda tulis pengen usaha sendiri? Kenapa Anda tulis pengen laptop? Atau kenapa Anda tulis pengen rumah? Sorry, pengen ke Tanah Suci, pengen keluar negeri. Kalau Anda punya alasan yang kuat, maka itu akan memberikan pacuan lagi untuk Anda bisa berjuang. Ya, saya pengen beli mobil, Pak. Kenapa beli mobil? Saya pernah punya mantan dan mantan saya udah menikah dengan orang lain. Nanti saya kalau punya mobil, saya akan ke rumahnya dia, saya akan tunjukkan kalau saya berhasil, saya sukses. Itu alasan sih. Tapi saya rasa Anda setuju kalau itu alasan yang kurang benar, ya. Dan biasanya alasan yang kurang benar itu malah jadi nggak dapat-dapat mobilnya, karena alasannya aja udah kurang benar. Nanti kalau udah punya uang banyak, nanti saya bisa foya-foya. Nah itu kan alasan yang kurang benar, teman-teman. Ya, alasan untuk Anda bisa punya impian harus kuat dan itu yang benar. Oke ya, banyak orang yang punya alasan dengan jengkel, dengan sakit hati itu bisa berhasil. Saya jengkel, dikecewain orang, dihina orang, saya harus berhasil. Itu ada yang bisa teman-teman dengan aura, sorry, dengan energi negatif. Itu ada yang berhasil. Apalagi kalau Anda tahu alasannya adalah saya harus punya mobil karena saya sekarang kalau bawa anak, bawa istri, bawa keluarga, naik motor udah nggak cukup. Pasti akan capek, repot, dan kehujanan, kepanasan. Pokoknya ribet, Pak. Saya harus punya mobil. Saya harus punya mobil karena kalau keluarga pas sakit, itu, aduh, susah banget nih. Saya harus punya mobil karena saya pengen bisa kerja lebih jauh, bisa bawa barang lebih banyak, bisa melayani lebih bagus lagi. Nah, ini alasan-alasan yang harus Anda punya. Alasan-alasan yang positif yang Anda bisa miliki sehingga karena alasan tersebut Anda tidak gampang menyerah. Ya, saya mau berjuang karena keluarga harus bahagia. Misalnya salah satunya ya, kenapa kok harus umroh, Bu? Iya, ini orang tua udah usia dan udah ada batasnya umurnya. Kalau tahun ini dia nggak berangkat, ya akhirnya saya nggak bisa bawa dia tahun berikutnya karena udah batasan usia. Nah itu alasan teman-teman sehingga Anda ngotot, Anda berjuang, Anda benar-benar bekerja dengan serius sampai terwujud. Nah, jadi ini alasan yang harus Anda miliki untuk Anda mewujudkan impian Anda. Sekali lagi, banyak orang itu ngomong tok, pengen punya ini, semuanya serba bagus, tapi nggak punya alasan yang kuat. Sehingga ya, misalnya contohnya ya, Kak Sansan, Kak Sasan pengen punya mobil kan? Ya. Kalau misalnya nggak dapat mobilnya gimana Kak Sasan? Ya udah nggak apa-apa berarti belum rezeki. Nah itu alasan yang nggak kuat. Itu kalau Kak Sansan sudah punya alasan yang kuat, nggak bisa Pak. Saya harus punya mobil. Itu udah nggak bisa. Saya kemana-mana harus ikut orang, harus nunut, harus nyewa. Nggak bisa Pak. Saya harus punya sendiri. Misalnya gitu. Nah jadi itu jadi satu alasan yang kuat yang akan membuat Anda juga punya energi untuk mewujudkannya. Oke ya teman-teman ya. Terakhir, SMART, time rings. Ini penting. Mari kita lihat usia kita masing-masing. Anda mungkin masih kuat berjuang. Anda mungkin masih mampu untuk berusaha. Mari kita lihat usia dari anak kita. Kalau kita ngomong anak-anak yang sekarang ini sekolah mungkin, makin usia makin nambah biayanya. Bener nggak? Masuk sekolah berikutnya makin nambah biayanya. Nah, jadi Anda harus tahu, usianya masih kuat, Anda harus kasih batas waktu kapan Anda bisa dapat 10, 20, 30 jutanya. Harus makin cepat. Karena kalau Anda makin cepat dapat, anak Anda makin aman. Anda lihat usia pasangan Anda. Anda lihat usia orang tua Anda bagi yang masih punya orang tua. Andanya masih kuat, orang tua Anda tambah 2 tahun lagi, kira-kira masih bisa keliling nggak? Tambah 2 tahun lagi, kira-kira masih bisa jalan-jalan nggak? Tambah 2 tahun lagi, kira-kira masih ada nggak? Kenapa perlu diwujudkan cepat? Kenapa perlu batas waktu?
Kenapa Anda harus tentukan kapan untuk dapatnya? Karena kalau kapan-kapan biasanya nggak akan terwujud. Saya beberapa kali ketemu dengan Kak Sansan ini pasti ada schedule-nya. Jam ini, jam ini. Ya, jadi kita pastiin gitu. Kita nggak pernah kapan-kapan ya Pak nanti di anu lagi. Enggak, gitu. Kita tentukan. Sama, Anda menentukan impian harus ada batas waktunya. Bu, kapan mau dapat 10 jutanya? Bu, kapan mau naik peringkat jadi manajer? Bu, kapan mau bisa punya omset 5 juta poin? Bu, kapan bisa jadi director? Bu, kapan bisa kekumpul uang 10 juta, 20 juta, 30 juta? Kalau nggak dikasih kasih batas waktu, terhambur atau buang-buang energi, waktu, tenaga dengan sia-sia. Contoh teman-teman, saya mau ke Yogyakarta. Sekarang dari Surabaya ke Yogyakarta udah nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin 9 jam, ya, sekarang mau ke Jogja 4 jam nyampe. Nah, anggap aja pagi hari, sorry, anggap aja besok siang jam 12 saya ada ngisi acara di kantor Jogja. Besok siang jam 12. Saya tahu kira-kira 4 jam. Kalau saya berangkatnya malam ini, teman-teman, karena acaranya masih besok jam 12, kan masih panjang, masih banyak waktu. Mungkin malam ini saya melipir dulu, nonton dangdut dulu di jalan pas ada dangdutan gitu saya nonton. Besok pagi saya akan nyantai dulu di tempat yang bagus gitu karena sekarang tolnya itu lewat jalan yang bagus. Saya nyantai dulu berlama-lama di sana. Kan masih jam 12. Terus baru sampai di Solo makan dulu kulinernya enak gitu. Baru saya nyampe di Jogja. Itu kalau waktunya panjang. Biasanya akan keluar lebih banyak biaya, tenaga gitu yang terhambur. Tapi kalau waktunya mepet, acaranya jam 12, saya berangkat dari rumah jam 7, 8, 9, 10, 11. Sampai sana persiapan 1 jam, jam 12 tampil misalnya. Karena mepet, saya berangkatnya jam 7. Kalaupun di jalan ada dangdutan, ada kecelakaan, bahkan di jalan juga ada tempat makan bagus, pemandangan oke, bisa-bisa dilewatkan begitu saja teman-teman. Karena tahu batas waktunya. Karena kita kasih time range, saya harus cepat sampai ke Jogja. Bapak Ibu teman-teman, Anda harus cepat bisa dapat penghasilan 10 juta. Anda harus cepat untuk wujudkan impian Anda. Anda harus cepat bangun apa yang Anda punya ini untuk bisa mewujudkan impian Anda. Karena kalau enggak, nanti, 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 kadang-kadang nggak ada nanti. Usia udah makin bertambah, kemampuan mikir mulai berkurang, tenaga daya udah mulai berkurang, dan sakit-sakitan. Untung KK Indonesia punya namanya Fitsol. Aduh, tambahan yang bagus. Tapi saya percaya Anda bisa cepat dapat impian, uang cukup banyak, keluarga bisa lebih bahagia, lebih cepat, sangat bagus. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah impian. Saya berharap, Anda boleh capture ini ya, silakan Anda capture. Anda bisa tulis juga di buku catatan Anda. Dan saya mau setelah Anda dapat pengertian ini ya, Anda tulis impian Anda sesuai dengan ini. Sudah lebih spesifik. Kalau measurable, Anda mungkin yang penting Anda tidak nulis hayalan, ya. Dan Anda coba bikin achievable-nya sebisa Anda dulu, gitu, terutama yang baru, bingung mungkin nggak apa-apa. Tapi yang paling penting impian yang spesifik. Lalu alasan, kenapa saya harus punya mobil? Kenapa saya harus punya rumah? Kenapa saya harus ke Tanah Suci? Kenapa saya harus punya laptop? Kenapa saya harus bawa anak saya untuk sekolah yang bagus? Dan kapan? Mungkin bulan depan, mungkin akhir tahun, mungkin awal tahun atau kapan Anda tulis. Ya, ini tugas ya teman-teman Bapak Ibu ya. Percayalah saya melakukannya, Bu Tutinah melakukannya, Bu Naufi melakukannya, Pak Hermanto, Bu Seli sehingga kita mendapatkan apa yang kita tulis. Saya pengen ke beberapa negara, saya pengen beli ini itu diwujudkan karena kita paham hal ini dan kita tulis teman-teman.
Nah, setelah nanti Anda tulis, ya, Anda bisa foto, kirim ke manajer atau direkturnya. Mungkin lebih baik ke direkturnya ya. Oke, Bu Tuti ya, ke direkturnya ya. Jadi Anda bisa kirim ke direkturnya. Ini yang pertama. Ya, yang kedua teman-teman, karena spesifik, usahakan Anda sampai ketemu gambarnya. Kalau Anda mau langsung cetak, Anda mau tulis, Anda mau tempel di tempat di mana Anda ada, silahkan. Anda bisa foto terus kirim juga ke direkturnya. Ya, ini Pak, impian saya motor A, mereknya A, warnanya dan sebagainya sudah ditempel di kulkas misalnya. Silahkan di foto. Saya pengen ke New Zealand, Anda punya gambarnya ditempel. Saya pengen punya pengen ke Tanah Suci umroh, silahkan Anda mungkin foto Ka'bah, difoto, ditempel, Anda bisa foto kirim juga ke direkturnya untuk kita doain teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya untuk tugasnya ya. Jadi ini dikerjakan teman-teman. Kok jadi kayak anak kecil? Enggak. Kita ingat dulu anak kecil cuma ditanyai, pengen jadi apa waktu gede dan banyak yang tidak terwujud. Itu tidak didampingi, tidak diingetin terus dan tidak dikasih cara untuk mencapainya. Beberapa yang punya impian jadi polisi terwujud karena orang tuanya dampingi terus. Apa yang dia ngomong, didampingi, dikasih fasilitas, diarahkan. Akhirnya jadi. Tapi sebagian jadi pilot, jadi dokter, jadi polwan, itu nggak jadi semua. Karena ketika diomongkan, terus nggak ada pendampingan. Anda di GG Indonesia, di Sekolah Bisnis XYZ, apa yang jadi impian Anda? Saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Sherly, Pak Hermanto, pinginnya itu terwujud. Pinginnya rumah Anda jadi. Pinginnya mobil Anda nyampe di rumah Anda. Pinginnya laptop Anda juga jadi. 10 juta, 20 juta masuk ke rekening Anda. Oke ya, jadi ditulis saja. Anda nanti fotoin tulisannya kirim ke director. Cukup jelas ya. Nah, teman-teman, saya akan akhiri di materi impian ini dengan satu hal yang perlu hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya pencuri mimpi. Ya, Anda punya impian sudah jelas, miserable, sudah pasti saya bisa, orang lain bisa kok. Apa impiannya? Pengen punya 10 juta. Ketika Anda ngomong, ketika Anda mungkin tulis, ada yang menghina, ada yang mengejek, ada yang menyepelekan. Kadang-kadang itu orang rumah. Hah? Ibu pengen punya 10 juta rupiah? Hah? Kamu pengen punya penghasilan 10 juta? Pengen keluar negeri? Pengen punya usaha dengan penghasilan besar, passive income, pengen jadi director, pengen punya rumah, pengen punya mobil, yang bener aja, gitu. Mereka taunya khayalan. Anda yang tahu kalau itu impian. Ya, jangan sampai Anda kehilangan impian Anda. Ya, dulu waktu saya mengerjakan usaha ini juga banyak teman-teman yang, waduh, kok aneh-aneh, udah kerja bagus-bagus, sudah ada penghasilan, kok malah melipir kemana-mana. Banyak gitu. Ada orang yang gak setuju, itu wajar. Yang setuju, kita yang sepakat, kita akan bareng-bareng. Yang enggak, wajar. Mereka nggak tahu teman-teman. Ya, kalau keluarga Anda, pasangan Anda, orang tua, anak Anda itu mungkin menyepelekan, Anda kasih pengertian. Tapi kalau mereka masih nggak tahu, nggak apa-apa. Anda kerjakan, minta restunya saja. Ya, karena mungkin mereka itu terlalu sayang sama Anda. Positifnya begitu teman-teman. Nggak pengen Anda itu keliru, nggak pengen Anda itu salah, nggak pengen Anda itu jadi bermasalah. Ya tetap akhirnya mereka mendukung setelah apa? Anda tunjukkan hasil dari apa yang Anda kerjakan. Oke ya, jadi karena Anda yang tahu, Anda yang paham, Anda yang berjuang. Ya Bu Anita Harjo, betul Pak, itu Bu Anita tugasnya sekarang membuktikan. Orang bilang Bu Anita nggak bisa penghasilan 10 juta. Orang bilang Bu Anita nggak bisa keluar negeri. Kalau itu sudah bertahun-tahun dan tidak terwujud, ya itu akhirnya jadi hal yang orang lihat, ya toh, nggak terbukti toh, ya toh, nggak ada hasilnya toh. Nah, Bu Anita tugasnya seperti Bu Tuti, seperti yang lain, wujudkan Bu Anita. Sampai akhirnya mereka, oh iya, ternyata bisa ya. Eh, ternyata berhasil ya. Ternyata
Terbukti dulu mertua saya nggak setuju, nggak ngomong ke saya, ngomong ke Bu Sherly gitu. Dan saya tahu itu kurang bagus buat saya gitu karena orang tua. Tapi saya ngomong sama Bu Sherly, yang penting kamu sepakat, doain. Ya, Mama cuma khawatir kalau saya salah jalan, saya bangkrut mungkin, saya akhirnya nggak ada penghasilan, kan kamu juga yang merasakan akibatnya. Tapi saya tahu apa yang saya kerjakan, doain aja, sepakat aja. Ya, jadi saya terus kerjakan jadi bukti. Ya, jadi Bu Anita, jadikan sebagai bukti bahwa di usaha ini Anda bisa berhasil. Orang ngomong nggak mungkin, oke, bagimu nggak mungkin, tapi bagiku bersama dengan Yang Maha Kuasa pasti mungkin. Oke ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi Anda tidak boleh kehilangan impian. Banyak orang yang gara-gara kehilangan impian, akhirnya kembali jadi kayak orang egois tadi, teman-teman. Ya wis lah, nanti kan kalau udah gede anakku kerja. Ya udah, saya nggak bisa bawa orang tua saya ke tanah suci, ya mungkin memang belum jalannya. Itu egois, teman-teman. Itu orang yang males. Itu orang yang menyangkali bahwa Yang Maha Kuasa itu harusnya sanggup untuk membawa dia berjuang. Oke ya, jadi ini impian, pegang benar-benar. Biar nggak lupa, tempel di dekat di mana Anda bisa dekat terus dan itu jadi satu kekuatan untuk Anda bisa wujudkan. Bapak Ibu, teman-teman, saya sudah melihat banyak bukti dari orang-orang yang memegang impian dengan sangat kuat. Saya sudah melihat banyak sekali pencapaian. Saya juga temani orang-orang yang akhirnya dari KK Indonesia, dari ibu rumah tangga biasa, orang yang dilihat tidak punya pendidikan tinggi, dulunya juga orang tuanya pernah jadi TKW, dia juga nggak paham tentang bisnis, punya anak yang harus diurus, tapi karena impian, beliau satu orang yang akhirnya bisa keluar negeri. Pertama kali trip keluar negeri juga bersama dengan saya. Tiap tahun keluar negeri, bawa suaminya, bawa anaknya ke luar negeri. Sekolah anaknya semuanya dibiayai dari KK. Bisa berangkatkan orang tuanya untuk umroh ke Tanah Suci. Bangun rumah untuk orang tuanya. Banyak teman-teman. Dan itu dimulai dari impian. Anda pengen dengar langsung sharingnya dari orang yang sudah mengalami hal ini? Pengen dengar langsung kisahnya dari orang yang ngalamin dan itu jadi bukti nyata untuk Anda? Kalau pengen ketik mau, ya. Kalau Anda mau dengar langsung kisahnya, kalau Anda mau tahu orangnya, apa yang dicapai, dan gara-gara impian ini banyak sekali yang bisa diwujudkan, silakan ketik mau, teman-teman. Kalau Anda mau, maka saya akan minta beliau untuk sharing, untuk cerita real. Ya, selama ini udah dapat testimoni, oh ya Nates bisa untuk keputihan. Oh ya Milkrom bisa turunkan HbA1c. Oh ya Fitsol bisa untuk stroke. Tapi Anda akan dengar satu kisah nyata dari orang yang karena menjalankan bisnis ini hidupnya berubah, ekonominya berubah, dan pola atau gaya hidupnya berubah luar biasa, tapi sederhananya nggak hilang. Oke ya, kita akan langsung undang Crown Star Director Ibu Tutina. Ya, beliau akan berkisah untuk kita semuanya bagaimana dari impian yang akhirnya terwujud dan 15 tahun ini menjadi satu perubahan yang luar biasa. Oke ya, aplaus dulu dong buat Ibu Tutina. Silakan Bu Tutina. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar semua? Hebat luar biasa. Ya, hebat luar biasa untuk kita semua ya. Semoga tidak bosen ya. Apa yang Pak Dhani sampaikan tadi memang bukan cuma cerita atau dongeng, tetapi itu sesuatu yang nyata, real, gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di sini yang mungkin punya latar belakang sama dengan saya atau yang punya latar belakang mungkin lebih baik dari saya, Anda harus semakin semangat karena saya yakin kita sudah ada di tempat yang tepat untuk mewujudkan impian Anda. Nah, tadi sudah dijelaskan, eh, impian itu harus spesifik. Jadi, teman-teman, saya juga mau sharing malam ini seperti yang tadi Pak Dhani sampaikan.
Eh, Waktu pertama kali saya join Kiki, pertama kali saya join Kiki, mungkin ada yang seperti saya, pengen dapat tambahan penghasilan. Nah, itu aja. Jadi saya tidak ada impian spesifik, teman-teman. Di sini ada yang pertama kali join KK cuma pengen dapat tambahan penghasilan seperti saya, boleh diketik dong kalau ada, kalau ada ya, pengen dapat tambahan penghasilan. Nah, ada Ada. saya. Oh ya, ini banyak ya. Ya, pengen dapat tambahan penghasilan. Nah, oke, salam kenal ini ada Bu Mas Nalubis ya, Hmm. baru ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda pertama kali join KK pengen dapat tambahan penghasilan, saya juga teman-teman. Jadi sama ya. Nah, tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus punya impian yang lebih spesifik. Kalau Anda pengen tambahan penghasilan, berapa sih tambahan penghasilan yang mau Anda capai? Yes. Nah, itu yang perlu. Kenapa? Karena saya juga awalnya punya pikiran, punya pemikiran pada waktu awal join KK, pengen dapat tambahan penghasilan, paling tidak kalau pengen apa-apa, ndak minta uang sama suami. Itu aja. Tapi akhirnya karena saya diajari sama para mentor, diajari sama Pak Dani dulu ya, untuk berani bermimpi. Jadi ini adalah langkah pertama sebelum kita melangkah. Ya. Langkah pertama sebelum kita bisa capai sesuatu, yaitu impian. Nah, impian tadi Pak Dani sudah sampaikan, SMART, smart harus pinter. Jadi kalau kita mimpi aja, kan mimpi besar juga enggak usah takut, karena cuma mimpi loh, mimpi aja takut gimana mau bisa capai gitu ya. Jadi, tapi kembali lagi setiap orang impiannya itu berbeda-beda. Seperti halnya saya, teman-teman. Waktu awal pertama kali saya join GG dan saya diajak untuk bermimpi, dari awalnya saya pengen punya tambahan penghasilan, saya akhirnya ketemu satu impian pertama saya. Nah, ada yang mau tahu impian pertama saya? Impian pertama saya itu bukan punya rumah, bukan pengen jalan-jalan ke luar negeri, bukan teman-teman. Impian pertama saya itu saya pengen dapat penghasilan sebulan tuh 750.000. Sudah lebih spesifik. Jadi kalau awalnya hanya pengen tambahan penghasilan karena diajarin untuk mimpinya lebih smart gitu, akhirnya ketemu yang namanya saya pengen dapat penghasilan 750.000 rupiah itu. Nah, saya belum dibuka pikirannya untuk berani bermimpi besar waktu itu. Yang penting impiannya harus spesifik dulu. Akhirnya saya ketemu satu impian pengen dapat penghasilan 750.000. Itu tahun 2010 ya teman-teman. Nah, kenapa kok pengen dapat penghasilan 750.000? Ini penting teman-teman. Setiap Anda punya impian, Anda harus tahu alasannya. Jadi kalau misalnya Anda punya impian tapi alasannya tidak jelas, ini yang membuat Anda itu nggak ada semangat untuk bisa capai. Yes. Nah, waktu saya punya impian pengen dapat 750.000, itu saya punya alasan. Kenapa? Yang pertama, saya masih bantu adik-adik saya sekolah. Itu yang pertama. Jadi saya tidak mau ngerepoti suami saya. Terus yang kedua, saya juga masih bantu untuk paling tidak bayarin listrik, bayarin air orang tua. Saya juga enggak mau Mbak apa minta uang dari suami gitu. Jadi ini alasan-alasan yang membuat saya pengen dapat penghasilan 750.000 tambahan penghasilan itu. Nah, itu awal teman-teman. Waktu pertama kali saya harus mulai bermimpi jelas. Dan capek nggak Bu Tuti? Saya sampaikan kepada Anda semua, saya capek dalam waktu 1 bulan, nggak sampai 1 bulan capek. Kenapa? Karena impiannya jelas, teman-teman. Begitu impiannya jelas, alasannya juga benar-benar masuk akal. Ya. Alasannya sangat tepat.
Jadi alasan ini yang membuat saya itu nggak berhenti berjuang. Loh, saya kalau misalnya nggak dapat 750.000, saya bantu mak, mak saya manggilnya mak ya. Mak saya sama bapak saya harus minta uang suami dan saya nggak mau. Nah, jadi itu alasannya. Makanya saya ngotot. 750.000 itu saya dapat dari mana? Waktu itu saya belum joinkan orang. Jadi teman-teman yang baru aja join, jangan patah semangat. Saya pertama kali join GG, bulan pertama saya belum joinkan orang baru. Saya baru jualan-jualan aja. Jadi waktu pertama kali saya join KK itu saya cuma jualan-jualan tok dan puji Tuhan dapat 750.000-nya itu. Dan Anda tahu saya dapat 750.000 itu bukan cuma dapat hasilnya 750.000, tapi saya bisa dapatkan stok produk tambahan. Kenapa? Karena rolling. Jadi dari uang awal saya pertama kali join, kalau Anda tahu ya, saya join pertama kali, saya keluar uang hanya 250.000. Loh kok 250.000? Jangan bandingkan sama sekarang ya. Waktu itu tahun 2010 kita ada namanya join starter kayak yang sekarang 300.000 itu 200.000 joinnya. Nah, yang 50.000 saya belikan paket Nates dulu masih beli tiga gratis satu kalau tidak salah ya Pak Dani ya. Ya. Nah, saya belanja itu terus saya jual tapi dengan target teman-teman. Jadi gini, kalau Anda sudah punya impian yang terukur, impian yang spesifik, maka Anda pasti atur strategi. Nah, waktu itu saya memang berpikir seperti ini. Mentor jauh di Surabaya. Datang ke Wonosobo itu sebulan sekali. Dan saya belum pinter untuk presentasi. Waktu itu tidak segampang sekarang. Harus bisa Zoom, bisa WA call gitu ya. Kalau dulu itu teleponan. Telepon bayarnya mahal, teman-teman. Mm-mm. Terus kalau SMS tidak jelas. Makanya akhirnya saya cuma offline, keliling offline, jelasin yang saya tahu. Yang saya tahu cuma nates waktu itu. Akhirnya saya jualannya hanya nates. Jadi 750.000 saya dapat itu dari jualan nates, teman-teman. Bonus yang masuk ke rekening berapa? Saya sampaikan ke Anda ya. Yang masuk ke rekening pertama kali itu saya dapatnya kalau tidak salah 12.000 berapa gitu. Nggak banyak. Mm-mm. Itu ya. Jadi saya dapatnya dari cash penjualan, teman-teman. Nah, terus begitu saya dapat dari cash, akhir bulan itu saya sudah dapat beberapa stok produk baru. Jadi karena rolling, itu ada keuntungan sedikit yang dari free-free-nya tadi, itu saya buat untuk nambah stok produk. Tapi tetap dapat keuntungan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu, nanti boleh belajar sama mentor Anda. Ada kok caranya. Ya, jadi intinya yang paling penting adalah Anda punya impian dulu. Ya. Dari pertama saya dapat penghasilan 750.000, baru bulan kedua saya bisa joinkan orang baru. Nah, akhirnya karena saya ikut pertemuan-pertemuan yang membuka mindset saya tentang sebuah impian, akhirnya saya mulai berani bermimpi lebih besar lagi. Yes. Mimpi lebih besar lagi, saya mimpi apa? Saya pengen punya motor metik waktu itu. Jadi yang pertama saya tambahan penghasilan, karena saya sudah capek, saya naikkan impian lagi, pengen punya motor metik. Dan bulan kedua setelah saya join, saya bisa punya motor metik. Waktu itu Mio. Mio-nya second, teman-teman. Dan itu oper kredit. Nah, saya oper kredit, saya bayarnya 300.000 di awal. Itu oper kredit ya, DP, ganti DP, sama nerusin kreditnya. Itu. Nah, 300.000 teman-teman. Itu jangan samakan kayak sekarang ya. Nah, jadi saya bisa capai yang kedua, impian yang kedua untuk bisa dapatkan motor metik meskipun masih oper kredit. Gitu saya bayar tiap bulan. Tetapi itulah impian-impian yang bisa saya capai karena apa? Karena spesifik, jelas, Yes. terukur dan ada alasannya. Kenapa saya pengen punya motor metik? Karena saya terus terang dulu awal-awal join GG saya tidak bisa naik motor. Dan kalau motor metik kayaknya gampang gitu loh. Jadi ada alasan-alasannya gitu. Nah, setelah itu saya mulai belajar lagi pertemuan. Saya sampaikan ke Anda semua,
jangan berhenti ikuti yang namanya pertemuan. Nikmatilah setiap pertemuan, teman-teman. Karena Yes. pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan sebagai modal Anda untuk Anda bisa capai impian. Terus terang teman-teman, karena saya punya impian yang sangat saya pengen capai, setiap pertemuan-pertemuan itu saya rindu, saya kangen. Ya, dulu pertemuannya seminggu sekali offline. Ya, saya itu sampai benar-benar kangen pengen ikut pertemuan. Waktu itu saya naik motor itu saya belum pinter. Ya, jadi kalau naik motor meskipun udah punya motor sendiri, tapi saya belum bisa naik motor. Apalagi agak jauh saya belum berani. Saya harus diantar suami. Pada waktu itu ada pertemuan di hari Minggu, ya. Terus suami saya pas pergi, adanya motornya. Suami saya pergi, mbak mobil, ya. Jadi suami saya dulu, kalau Anda tahu, maklar mobil, ya. Jadi kemana-mana kan kadang jualin mobilnya orang gitu. Nah, terus mbak mobilnya orang, motornya di rumah. Saya pas ada pertemuan yang saya pengen banget ikutin, akhirnya saya nekat, teman-teman. Saya bawa motor ke tempat pertemuan. Nah, nyampe nyampe ke tempat pertemuan, tapi saya tidak berani pulang. Karena saya bayangin jalan, aduh kok tadi bisa sampai ya. Nah, kenapa bisa sampai? Karena saya kangen pertemuan itu. Jadi luar biasanya kalau orang nekat ya di situ ya, bisa nyampe meskipun naik motornya itu masih takut-takut, tapi pulangnya enggak berani. Akhirnya pulangnya suami saya jalan kaki dari rumah jemput saya. Itu. Jadi inilah kekuatan sebuah impian, teman-teman. Nah, terus berikutnya karena saya ikut pertemuan, akhirnya mindset saya berubah. Saya berani bermimpi lebih besar lagi. Akhirnya saya tahu bisnis plan-nya Kiki. Target pertama untuk dapat penghasilan waktu itu masih 8, 50, 100 waktu itu. Ya, karena sekarang bonus Kiki kan naik ya, jadi 5, 10, 50, 100. Target pertama, saya enggak lihat target pertama, teman-teman. Saya lihatnya target yang kedua waktu itu, 10 juta. Saya bermimpi pengen punya rumah. Itu impian yang kalau saya sampaikan ke orang-orang di sekeliling saya, mereka ketawa. Kenapa? Karena dengan penghasilan suami saya yang hanya maklar mobil, ya mungkin kalau pas mobilnya laku, hasilnya banyak, teman-teman. Tapi namanya orang jualan mobil, enggak ada orang yang jualan mobil sekarang beli, besok beli lagi, repeat order, enggak ada. Jualan mobil itu orang beli sekali, ya paling beli lagi kalau udah punya uang banyak lagi, terus panenannya berhasil gitu, tahun depan mungkin beli lagi. Itu pun kalau mau. Kalau enggak kita cari konsumen-konsumen baru lagi. Jadi penghasilan 1 bulan itu harus dicukup-cukupkan untuk makan paling enggak 2 sampai 3 bulan ke depan. Gitu. Nah, itu kenapa sampai 13 tahun saya menikah dengan 3 orang anak belum punya rumah sendiri. Masih nebeng rumah mertua. Karena apa? Karena penghasilan kita tidak bisa kita tabung. Tidak bisa kita kumpulkan untuk bisa dapat rumah. Nah, waktu saya ikut Keke, saya belajar dirubah mindsetnya, terus diajari untuk ayo mulai bermimpi besar, saya menetapkan saya mau punya rumah, teman-teman. Dan seperti yang tadi Pak Dani sampaikan, cari gambarnya, saya cari gambarnya, sampai detailnya dapurnya, terus model rumahnya, terus ukurannya, sampai halamannya seperti apa, saya ada semua gambarnya. Jadi kalau teman-teman sekarang diminta untuk cari gambar, jangan sepelekan. Karena dari gambar yang Anda pasang, Anda eh, yakini, Anda imani bahwa itu akan tercapai dan Anda perjuangkan, saya yakin Anda pasti capai. Ya, Yes. dan saya pengen punya rumah sangat teman, ya sangat spesifik. Jadi ada gambar-gambarnya semua, ada ukurannya, dan saya juga eh, konsultasi sama mentor bagaimana cara dapatnya. Saya sudah menetapkan paling tidak sebulan 10 juta. Kalau sebulan misalnya saya harus kredit, saya pasti bisa bayar. Itu. Nah, akhirnya tahun 2013, enggak, 2013 awal kalau enggak salah. 2013 awal ya.
Tuhan izinkan saya untuk mulai bangun rumah. Jadi, kenapa kok cepat? Yang pertama, saya punya tanah warisan dari orang tua. Itu. Jadi, intinya saya sudah punya warisan dari orang tua tanah, tapi kalau saya bangun kayaknya nggak mungkin karena belum punya duit. Itu ya. Terus berikutnya, yang kedua, kenapa kok cepat? Karena saya berhasil capai target 10 juta per bulan, teman-teman. Jadi, yang bisa membuat impian Anda bisa segera tercapai itu adalah Anda berjuang untuk capai target. Ya. Jadi saya berjuang untuk capai 10 juta per bulan. Begitu saya bisa capai 10 juta per bulan dan kayaknya waktu itu enggak 10 juta. Saya capai director, tapi saya tidak 10 juta per bulan. Saya punya penghasilan waktu itu minimal itu 15 sampai 16 juta. Tuh, jadi akhirnya saya dan itu lumayan stabil. Jadi karena lumayan stabil dan akhirnya punya tabungan, saya berani untuk memulai membangun rumah. Nah, inilah awal mula saya bisa bangun rumah dan tahun 2014 bulan Juli saya resmi menempati rumah baru, teman-teman. Tahun 2010 tanggal 4 September saya join, saya punya impian pertama saya tadi saya sudah jelaskan, impian kedua sudah saya jelaskan juga. Impian ketiga saya pengen punya rumah. Dan tahun 2014 bulan Juli saya masuk ke rumah baru. Rumah baru saya 2 lantai waktu itu ya. 2 lantai, luas rumah, luas bangunan 400 meter ya. Terus luas tanah keseluruhan 420 kalau enggak salah gitu. Jadi masih ada halaman yang luas teman-teman. Dan Pak Dani dulu sering ke rumah saya ya. Tetapi memang saya harus pindah karena alasan-alasan tertentu gitu ya. Jadi teman-teman itulah kenapa Anda harus bermimpi. Kuatkan impian Anda dan pastikan impian Anda bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar karena orang lain punya impian besar, saya pengen punya impian besar. Jangan sampai Anda punya impian yang cuma ikut-ikutan. Tapi impian itu adalah impian yang memang benar-benar jadi bahan bakar kerjanya Anda. Yes. Kalau Anda punya impian yang benar-benar saya mau capai karena alasan-alasan yang sangat kuat. Misalnya kayak tadi saya lihat ada beberapa yang saya pengen punya rumah. Alasannya apa? Kalau Anda pengen punya rumah hanya karena ikut-ikutan, berarti itu bukan impian. Karena saya yakin Anda memperjuangkannya pun bukan memperjuangkan dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Tetapi mungkin ya ikut-ikutan. Kalau tidak capai ya tidak apa-apa, nggak ada nggak ada yang apa ya, nggak ada hal-hal yang merugikan kalau nggak capek. Nah, saya punya alasan kuat kenapa saya harus segera punya rumah karena anak-anak saya sudah mulai besar. Terus alasan yang pertama ya, kalau teman-temannya anak saya ngumpul, rumah saya tidak cukup, kecil sekali rumah saya. Nah, itu. Terus berikutnya, saya pengen membuat anak-anak saya itu benar-benar bebas untuk bermain, gitu. Jadi akhirnya saya punya impian punya rumah dengan halaman yang luas dan tercapai, teman-teman. Jadi ayo mulai cari gambarnya, benar-benar lihat impiannya dan mulai atur strateginya. Tetapkan target berapa penghasilan yang mau Anda capai agar impian Anda segera bisa Anda raih. Karena kalau Anda punya target penghasilan yang jelas, saya yakin impian Anda akan gampang sekali tercapai. Ya, dan saya sampai hari ini saya punya impian yang sangat banyak. Saya sudah tulis tadi waktu Pak Dani coba ditulis, saya sudah tulis. Hmm. Ini saya tulis ya di kertas seadanya, tapi saya pasti nanti akan pindah ke buku. Ini saya ada impian tahun ini lantai pertama beres karena saya baru bangun ya. Yes. Lantai yang dua dan ketiga eh, eh, saya berdoa, saya berusaha tahun depan maksimal gitu. Nah, terus berikutnya tahun 2027 saya sudah nulis impian lagi pengen beli rumah di Jogja buat anak saya. Hmm. Tahun 2028 saya punya impian mengumrohkan Mai sama bapak lagi karena mereka pengen lagi.
gitu ya. Jadi itu ketagihan katanya kalau umroh itu. Mm-mm. Makanya ini kalau orang tua yang minta saya tidak bisa kalau tidak wujudkan gitu. Jadi kayak titah kalau orang tua yang pengen gitu ya. Nah, terus berikutnya saya punya strategi, saya harus punya penghasilan 100 juta per bulan. Ini saya tulis teman-teman. Karena dengan 100 juta per bulan, saya yakin semua impian saya bisa tercapai. Yes. Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Jangan berhenti bermimpi. Kalau misalnya Anda sudah punya satu impian dan sudah tercapai, buat impian lagi. Agar Anda tetap panas. Agar Anda tetap punya semangat. Karena kalau Anda punya impian dan impian itu adalah sesuatu yang memang benar-benar jadi passionnya Anda, maka saya yakin Anda akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya di-sharing saya, lumayan panjang ya, semoga tidak bosan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih untuk Pak Dani, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Terima kasih, selamat malam, salam hebat, luar biasa. Oke, thank you, Bu Tuti. Teman-teman banyak belajar dari apa yang Bu Tuti sampaikan. Ini kisah nyata ya. Saya nggak kenal sama Bu Tuti sama sekali. Sama-sama orang Wonosobo, 97 saya keluar dari Wonosobo dan belum pernah ngerti namanya Bu Tuti. Nah, saya ke Wonosobo pun balik waktu bawa Keke ke Wonosobo juga nggak tahu Bu Tuti. Nah, karena jaringan dari teman-teman akhirnya ketemu dengan Ibu Tutina. Dan Ibu Tutinah ini waktu ketemu saya nggak sefasih ini bicaranya, Bapak Ibu teman-teman. Ketika pertama kali beliau mau nawari komunitasnya untuk jualan pembalut, sharing di arisannya cuman mungkin 11-12 orang. Saya minta sama Bu Tuti untuk Bu Tuti kenalin saya dulu. Kan saya nggak tahu komunitasnya Bu Tuti. Teman-teman Bu Tutinah gayanya begini. Malu Pak Padani dulu aja, saya belum bisa. Loh, Bu Titina kan yang kenal, cuma bilang aja, ini ada kawan saya yang mau sharing, Pak Dani dari Surabaya gitu aja. Enggak lah, Pak Dani aja, udah Pak Dani aja yang lakukan langsung aja. Dulu diminta ngomong nggak bisa ngomong teman-teman. Sekarang kalau tadi mungkin mau dilanjutin ya sampai besok bisa ngomong. Bapak Ibu teman-teman, dimulai dari yang Bu Titina bilang, haus untuk belajar, kemauan yang kuat untuk terus belajar, ngikutin yang namanya pertemuan. Tidak skip yang namanya pertemuan. Dulu mau pertemuan aja harus takut, harus jauh, harus hujan, harus panas, harus capek. Sekarang Anda nyalain handphone, Anda buka handphonenya, klik linknya dan kita bisa ketemuan. Sekarang Anda tinggal angkat telepon, klik nama Tutina, Anda bisa telepon Bu Tuti dan bilang, Bu Tuti saya mau konsultasi, Bu Tuti saya mau bikin planning, Bu Tuti saya mau minta arahan. Segampang itu teman-teman. Dan saya rasa ini waktu yang pas untuk kita wujudkan bareng-bareng apa yang jadi impian Anda. Oke ya, itu langkah pertama, itu adalah dasar. Itu ada hal penting yang saya alami, Bu Tuti alami, dan para mentor Anda alami sehingga bisa melakukan, mengalami namanya perubahan. Saya mau tanya, apakah Anda siap untuk mewujudkan impian Anda? Ya, siapa yang siap untuk mewujudkan impian Anda? Yang sudah Anda tulis maupun yang Anda jadi keinspirasi dengan yang Bu Tutina sampaikan. Waduh, saya jadi keinspirasi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Siapa yang siap untuk, waduh, Bu Mas Nalubis, siap. Oke ya, yang siap untuk mewujudkan, yang siap untuk mewujudkan, yang siap untuk mewujudkan, pegang benar-benar impiannya. SMART. Yakini. Kalau Bu Tuti bisa, kalau yang lain bisa, kita pasti bisa. Sekolahnya sama, produknya sama, mentornya sama, perusahaannya sama, kelasnya sama, programnya sama. Ya, kalau yang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Saya undang bagi kawan-kawan yang lama sudah join GG, impian belum banyak yang terwujud, bahkan mungkin masih ada kesulitan-kesulitan. Anda bisa lihat apa yang Bu Tutina sampaikan. Anda pun diajar langsung oleh Bu Tutina.
Sehingga harusnya Anda juga bisa mendapatkan seperti yang Bu Tina dapatkan. Bagi yang baru, saya ucapkan selamat. Anda masuk ke satu bisnis, satu komunitas yang akan ngajarin Anda untuk jadi orang-orang yang benar-benar hidup. Pak Indra pernah keluarkan satu kalimat, orang yang nggak punya impian kayak orang mati, seolah-olah hidup memang, tapi karena nggak pengen apa-apa, nggak merasa nggak butuh apa-apa, nggak mau lakukan apa-apa, kayak orang mati, kayak mayat hidup gitu loh teman-teman. Dan saya sangat percaya Anda punya keluarga, Anda punya orang-orang yang Anda sayangi, Anda punya orang-orang yang Anda mau perjuangkan, dan ini waktunya. Oke ya, di kelas-kelas berikutnya Anda akan dapat teknikal, Anda akan dapat mindset. Di kelas-kelas berikutnya Anda akan dapat pola-pola berikutnya. Dan sekali lagi, seperti yang Bu Tutah lakukan, habis dapat pelajaran, praktek. Habis dapat ilmu, praktek. Habis dapat pengertian, buka mindset, lalu langsung action, bertindak. Ya, jadi yang udah nulis siap, yang udah nulis siap, yang udah nulis siap, dasarnya adalah impian yang jadi tujuan, jadi harapan, jadi goal. Mungkin nggak masuk akal, tapi nggak perlu masuk akal. Yang penting masuk dalam iman, dalam keyakinan. 100 juta nggak masuk akal, tapi yang penting masuk rekening. Saya waktu dapat dari Bu Tuti, uang yang masuk, aduh, deg-degan bener-bener. Uang segitu gede untuk kota kecil Wonosobo, itu gede banget. Dan untuk jadi orang yang terima bonus segede itu, teman-teman, saya tahu harus kerja sangat keras, mungkin harus lama, tapi ini sangat cepat. Oke ya, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Anda sudah punya impian, Anda pegang impiannya, jangan sampai ada yang mencuri impian Anda. Dan mulai malam ini tetapkan untuk Anda deket, makin dekat dengan impian. Strateginya nanti yang sudah ngirim kita akan bedah, mungkin privat, mungkin kita juga akan ngobrol bareng, tapi itu yang harus dikerjakan. Ya, karena tidak ada orang yang nulis impian, punya impian tapi tidak mau berjuang dan itu terwujud nggak ada. Semua perlu perjuangan. Oke ya, untuk mengakhiri malam hari ini, mari kita sama-sama auto suggestion. Kita akan yakinkan ke diri kita, kepada pikiran, perasaan, hati kita bahwa kita bersama dengan Yang Maha Kuasa pasti bisa. Kita akan auto suggestion, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Oke, yang mau akan lebih bagus kalau Anda open mic-nya, kalau Anda bisa buka videonya, ya. Jadi yuk tatap-tatapan, kita sama-sama akan nyalain mic-nya, ya. Saya udah set untuk Anda bisa nyalain mic-nya, yakini. Saya lihat Bu Nita, saya yakin. Bu Tuti lihat Bu Anita Harjo, Bu Tuti yakin. Bu Tuti lihat Kak Sansan, Bu Tuti yakin bahwa semua impian, semua harapan bisa diwujudkan. Oke? Ada lagi, Pak Agus, semua bisa diwujudkan. Ya, Bu Agustia, semua bisa diwujudkan. Bu Siti, semua bisa diwujudkan. Bu Anita Harjo, semua bisa diwujudkan. Oke ya? Ya. 5 kali ya. 1, 2, 3. Saya cinta diri Cinta saya cinta sangat diri saya, bahagia, saya saya sangat pasti bahagia, bisa. sangat bahagia, Saya saya cinta diri pasti bisa. saya sangat bahagia, saya pasti Saya bisa. sangat Saya bahagia, cinta saya diri pasti saya bisa. sangat Saya bahagia, cinta saya diri pasti saya, bisa. saya sangat Saya cinta bahagia, diri saya saya pasti sangat bisa. bahagia, Saya saya cinta diri pasti bisa. saya, Sekali saya lagi, sangat saya bahagia, cinta diri saya pasti saya bisa. sangat Saya bahagia, cinta saya diri pasti saya, bisa. saya sangat Bersama bahagia, dengan saya pasti Tuhan, bisa. kita Bersama pasti Allah, bisa. saya pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Yes. Pasti. Oke, oke ya. Kita akan ketemu di kesuksesan demi kesuksesan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Oke, kita foto bersama ya, sebentar ya, teman-teman ya. Oke, Fitsol. Oke, Bu Dian, selamat malam. Bu Dewi, Bu Korin, oke, Bu Harti, semuanya bisa. Nah, tangannya bisa gini mungkin Bu Dian. Ini Golden Vision. Menuntaskan penyakit dan kemiskinan dari bumi Nusantara. Wah, ngeri ya. Ya, lihat ke kamera, smile. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, salam hebat luar biasa. Thank you Bu Tuti. Thank you Bu Tutina. Terima Makasih Bu kasih. Tuti. Terima kasih.